karena lagi pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah, yang kita puji, Dia pernah berubah dulu, sekarang selamanya. Haleluya. Salam Ibu Teni. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Audi Albertus. Ada Pak. Gimana Pak Audi malam ini? Sukacita melimpah? Amin. Amin. Pani, ada Bapak Wahyu Suprianto, Tasya, Bu Teni, ada banyak lagi. Haleluya. Ya, bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan yang mau didoakan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti tim kami akan mendoakan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari yang indah ini. Haleluya Tuhan Yesus. Jiwaku
ajaib bagi kami ya Bapa. Biarlah saat ini ya Tuhan, Kau semakin besar di hadapan kami, tapi kami semakin kecil di hadapan Tuhan. Biarlah Kau semakin tinggi di hadapan kami, tapi kami semakin rendah di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah malam hari ini Tuhan, setiap tulang-tulang yang kering Tuhan, Tuhan bangkitkan di dalam nama Yesus. Tuhan, setiap yang suam-suam kuku Tuhan, biarlah api Tuhan dari surga yang terus Tuhan membakar roh mereka Tuhan, sehingga roh-Mu Tuhan yang terus Bapa menuntun setiap kami Tuhan, membawa kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami, terlebih lagi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya dan kami yakin Tuhan, mata-Mu sedang tertuju buat bangsa kami Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan, Bapa, semuanya seizin Engkau, karena Kau punya rencana yang besar, Kau punya rencana yang besar buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau yang memulihkan bangsa kami, Engkau Tuhan yang terus membangkitkan bangsa kami, Engkau yang terus memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami ekonominya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju Tuhan, jadi bangsa Tuhan yang disegani setiap bangsa-bangsa, karena ada tangan Tuhan yang gagah, yang kuat, yang berkuasa memegang bangsa kami Indonesia Tuhan, karena ada kaki Dia-Mu di Indonesia Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, Wakil Presiden, semua jajaran aparat yang terenggahnya Tuhan, Bapak, dan Kau memberkati ya Bapak setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan Tuhan, dari pusat, dari kota, daerah Tuhan, bahkan dari berkati mereka Bapak. Biarlah mereka Tuhan memimpin setiap bangsa, memimpin bangsa ini Tuhan yang ada Tuhan di mereka memimpin, menjadi pemimpin yang jujur dan takut akan Tuhan, di mana kebenaran demi kebenaran ditegakkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memberikan roh takut akan Tuhan bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang gagah dan berkuasa, maka Indonesia Tuhan semakin diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Jawa Barat Tuhan, Bapak, kami percaya Tuhan, kami akan melihat Tuhan, di mana Tuhan kan banyak dari kaum Kedan dan Nabayo Tuhan akan datang Tuhan berduyun-duyun, buat di mana Tuhan hidup mereka diselamatkan Tuhan, sehingga Jawa Barat, Kerawang Tuhan disemenangkan, diselamatkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini waktu penuaian terjadi Tuhan, ini waktu penuaian, sebentar lagi Tuhan, Tuhan penuaian Tuhan akan berakhir. Kami percaya Tuhan, Jawa Barat dimenangkan Tuhan, kami percaya Kerawang dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam para malaikat-Mu Tuhan yang terus menuntun mereka, di mana gereja kami Gebener Bawang berada Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, Gebener Bawang menjadi wadah-Mu Tuhan, di mana akan banyak jiwa diselamatkan Tuhan, dari orang-orang kebiri, orang-orang timpang Tuhan, orang basyikara namanya sana maya sandai, bahkan Tuhan orang-orang asing Tuhan, mereka akan datang ke sini, setiap lutut mereka akan berkeluh, setiap lidah mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, persiapkan setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di GBI Dermawan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, sehingga Tuhan setiap lewat pekerjaan kami, pelayanan kami, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami bawakan menjadi kerinduan kami GBI Dermawan Tuhan. Kami rindu memiliki tempat ibadah sendiri. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab atas GBI Dermawan Tuhan. Tuhan, sebelum lewat tahun 2025, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kirimkan Tuhan penabur-penabur, burung-burung gagak dari barat, utara, timur, selatan, untuk memberkati GBI Dermawan Pembenaran, sehingga Tuhan GBI Dermawan Tuhan terbalik rokok satu
1,5 miliar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan, hatimu ada di GBI Dermawan Tuhan. Matamu tertuju pada GBI Dermawan di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. GBI Dermawan menjadi rumah doa bagi segala bangsa Bapa. Dalam Tuhan kami terus Tuhan, terus kami pegang janji-Mu dan kami katakan iya dan amin. Setiap firman-Mu digenapi Tuhan, sehingga Tuhan setiap mereka akan berkata Tuhan, yang seperti ini belum pernah aku lihat di GBI Dermawan. Rabba Sekarabaya Sadai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan gembala kami Tuhan, Bapak gembala kami Tuhan, Bapak Alfredo Gunawasan, dan juga Ibu gembala kami Bu Ernawati, Bapak putranya Andok. Bapak biarlah mereka Tuhan, mereka ada di dalam penyertaan tangan, mereka di dalam pemeliharaan dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan Tuhan tembak berapi yang dari surga yang memagari keluarga hamba-Mu Tuhan. Biar para malaikat yang terus menjaga berkemah mengelilingi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu dan juga istri dan juga putranya berada Tuhan. Tutup bungkus dan juramu sampai kuasa darah Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, hamba-Mu istri dan juga anaknya selalu ada di dalam perlindungan tangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Bapak kami percaya Tuhan, dimanapun generasi Yeremia berada, terlebih lagi Tuhan yang ada di GBI Dermawan, jadikan mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Jadikan mereka menjadi berkat. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan, biarlah Tuhan nyatakan Tuhan di tahun 2025 bahwa mujizat itu masih ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga anak-anak kami Tuhan, lindungi sertai mereka Bapa, bentengi mereka dan kasih dan anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia menyaksikan streaming DMK ini. Bapak kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan telah sembuhkan, Tuhan yang telah membalut luka hati mereka, Tuhan telah menyembuhkan hati mereka. Bahkan Tuhan terus Tuhan tambahkan iman percaya kepada mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah Israel, Allah yang tidak pernah tidur, penjaga Israel yang setia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami, ini korban syukur kami. Biarlah semuanya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita berdoa dulu sebelum sharing firman. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu malam ini di live DMK Tuhan Yesus. Kami merasakan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau jamah saat ini juga Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih, dengan tangan-Mu yang penuh mujizat, dengan tangan-Mu yang ajaib. Engkau sembuhkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit dan juga yang sedang dalam pergumulan hebat, yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami mampu melaluinya. Bersama Engkau kami mampu mengatasinya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biar semua yang kami utarakan atau yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati-Mu, itu adalah rencana-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat yang menyaksikan secara online Tuhan, di rumah-rumah bersama keluarga mereka. Biarlah firman yang disiarkan malam ini mampu mengubah, mampu menyembuhkan, dan mampu menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang ada di live
Pak Odi yang setia live DMK beserta putrinya Anastasia Albertus, Bu Ivana, Bu Sinta, Bu Rospitua, Bu Fani, Bu Viana, Bu Ida, Bu apa lagi nih? Pak Listio, Bu Eeng. Bu Eeng apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu kita ya. Lalu Bu Teni, Pak Rekli, dan Pak Alfredo. Terakhir tadi ada Ibu Yeni, Ibu Yeni Sinaga. 15. Terima kasih sudah ikut live DMK kita. Baik, malam ini saya akan bicara sharing Matius 16 ayat 24. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu firman kita malam ini Bapak Ibu. Kita bicara mengenai murid atau mengenai orang-orang yang mengikut Yesus. Di sini dikatakan setiap orang yang mengikut Yesus, yang mengikut Yesus atau yang mengikuti ajaran Yesus Bapak Ibu, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya adalah hal yang sangat sulit bagi manusia untuk melakukannya. Memikul, begitu juga dengan memikul salib dan mengikut aku. Sesuatu yang sangat sulit bagi manusia untuk lakukan. Tetapi itu syaratnya Bapak Ibu untuk menjadi murid Yesus. Untuk menjadi anak Yesus. Untuk menjadi domba-dombanya Yesus. Untuk menjadi anak kesayangannya Tuhan Yesus. Jadi bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Dari firman ini kita bisa lihat bukan hal yang mudah untuk mengikuti Yesus. Betul ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerima Yesus, semua masalah selesai, semua beres. Enggak Bapak Ibu. Karena di sini ada syaratnya. Amin. Jadi supaya mindset kita itu dirubah. Ya. Bukan berarti mengikut Yesus itu hidupnya susah, enggak. Tetapi ada proses. Ya, tidak simsalabim gitu ya. Jadi ada proses yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, mau tidak mau, untuk bisa menjadi seperti Yesus. Amin. Kita diciptakan serupa dan segambar, minimal mirip Bapak Ibu. Nah, baik, kita bahas satu-satu. Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri Bapak Ibu ya? Menyangkal diri di sini itu menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam hidupnya, ya, menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam hidupnya dan senantiasa rendah hati dan peduli kepada orang lain. Itu menyangkal diri. Pertama, Tuhan adalah pusat segala-galanya, dan yang kedua, kita juga harus peduli kepada orang lain atau kepentingan orang lain, rendah hati, tidak egois. Sesuatu hal yang sulit manusia sekarang ya, karena keegoisan, keangkuhan, kesombongan itu seperti sebuah dengan seperti virus Bapak Ibu, begitu cepat dan bahkan egois ini tidak luput dari hamba-hamba Tuhan, juga banyak yang egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan gerejanya sendiri, mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli pada orang lain. Ya, contoh dalam pelayanan banyak. Ya, kadang-kadang kita melayani di mimbar atau dimanapun di gereja,
sulit bagi kita untuk mementingkan kepentingan orang lain. Ego. Yang jelas, saya harus duluan, saya harus nomor satu, saya harus yang diperhatikan, saya, dan saya. Menempatkan diri menjadi pusat perhatian. Itu salah Bapak Ibu. Amin. Yang menjadi pusat hidup kita adalah Tuhan. Tapi karena keegoisan manusia menyangkal diri ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, terutama dalam hal mementingkan orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, peduli pada orang lain. Sulit. Jangankan peduli, tersinggung pun kita dengan kata-kata orang, kita sudah tidak peduli pada orang. Tidak peduli pada perasaan. Rendah hati. Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga harus rendah hati. Kita harus bisa mencontoh Tuhan Yesus. Dia adalah raja, tapi dia datang ke bumi tidak sebagai raja. Dari dalam kandungan sampai dia lahir, bahkan sampai dia mati, Bapak Ibu. Ya, kita bisa baca di Alkitab, tidak ada yang enak. Ya, dari dia dalam kandungan sampai dia meninggal, nggak ada enak-enaknya hidup Tuhan Yesus itu. Amin. Jadi ya, tetapi itu proses. Karena Tuhan tahu di depan ada sesuatu yang indah. Amin. Amin. Kalau Tuhan ingin memakai kita, Tuhan ingin menjadikan kita hambanya atau pelayannya, nggak langsung tiba-tiba jadi Bapak Ibu. Ada proses di situ. Kita akan diuji. Kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Caranya satu tadi, kamu harus menyangkal dirimu. Utamakan Tuhan dan orang lain. Nah, itu seperti Paulus. Paulus itu adalah contoh yang manusia yang mampu. Ya, saya katakan manusia karena Paulus manusia ya, dia 100% manusia. Dia mampu melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Yang tadinya dia menganiaya, lalu dia berubah jadi dianiaya. Tapi dia terima itu. Dia terima itu dengan senang hati. Kenapa? Karena dia tahu, oh Tuhan bersama saya. Tuhan besertaku, kata Paulus. Jadi dia tidak ada takut, tidak ada ini. Hidupku, matiku untuk Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, untuk menjadi murid Yesus adalah memikul salib. Nah, berapa banyak kita anak-anak Tuhan ketika dihampiri masalah, dihampiri badai, dihampiri pergumulan, beban berat, berapa banyak anak-anak kita yang menolak itu. Aku tidak mau Tuhan. Kan mestinya ikut Tuhan itu enak. Saya anak raja. Kok hidup saya banyak masalah? Nah, pikiran-pikiran seperti itu Bapak Ibu, itu tidak benar. Amin. Karena Tuhan menyuruh kita memikul salib. Salib itu apa? Pada zaman dulu salib itu adalah lambang atau merupakan hukuman, lambang penderitaan. Lebih tepat penderitaan ya, karena salib itu lambang penderitaan. Tuhan suruh pikul salib, artinya Tuhan suruh pikul penderitaanmu. Jalani. Amin. Oh sulit Bu? Iya, nggak ada penderitaan yang mudah. Amin. Penderitaan itu ya pasti sulit, penuh dengan air mata, menguras tenaga, menguras emosi, menguras hati, ya. Tetapi Tuhan suruh pikul. Amin. Jangan lari dari masalah. Jangan Bapak Ibu. Amin. Hadapi masalah. Berapa banyak manusia-manusia zaman sekarang, khususnya anak-anak muda, ketika bermasalah, bunuh diri, merusak hidupnya, dan banyak cara yang iblis lakukan supaya manusia itu masuk ke dalam neraka. Padahal masalahnya sepele sebenarnya Bapak Ibu.
Saya percaya semua masalah itu ada solusinya. Amin. Bersama Tuhan ada solusinya, Bapak Ibu. Nggak sekarang, nanti, atau terserah Tuhan. Amin. Tugas kita hanya jalani. Tuhan suruh jalan ke sana, kita jalan aja, Bapak Ibu. Memang sulit, Bapak Ibu ya. Apalagi manusia ini diberi akal budi, diberi otak, diberi pikiran, diberi kepintaran oleh Tuhan. Sehingga setiap Tuhan memberi sebuah proses atau ujian, manusia itu cenderung akan mencari solusi versinya manusia. Amin. Sehingga dia memecahkan masalahnya dengan memakai otaknya. Ketika masalah tiba, dia akan cari solusi dengan pikirannya. Contoh mudah, ketika tidak punya uang untuk membayar atau untuk menghidupi kehidupannya dengan pikirannya, dia akan cari orang yang bisa menolong dia, yang bisa meminjamkan uang kepada dia. Contoh seperti itu, Bapak Ibu. Saya butuh uang besok, lalu dia akan cari siapa yang bisa bantu. Memang Tuhan menolong manusia dengan menggunakan manusia juga, betul. Tetapi pastikan pertolongan orang yang kita mintai tolong itu memang Tuhan yang suruh. Makanya ketika kita ada masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Nanti Tuhan akan kasih petunjuk, akan kasih arahan, Bapak Ibu, kita harus seperti apa. Jadi respon pertama, reaksi pertama ketika kita mempunyai masalah atau kita sedang dalam masalah, kita berdoa. Seperti Daud, masalah apapun dia, diserang siapapun apa, dia tanya Tuhan dulu, Bapak Ibu. Dia selalu tanya Tuhan dulu, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Amin. Jadi jangan, pastikan pertolongan yang kita terima bukan dari pikiran kita. Pastikan itu dari Tuhan. Ya, sekali lagi, bukannya kita tidak boleh meminta tolong kepada manusia, bukan. Tetapi pastikan itu Tuhan yang suruh. Caranya gimana? Ya, kita berdoa, tanya Tuhan. Amin. Pasti Tuhan tolong. Tuhan menolong Bapak Ibu menggunakan tangan manusia lain. Menggunakan siapa saja. Pertolongan Tuhan itu bisa diberikan melalui siapa saja, Bapak Ibu. Tapi ingat, sekali lagi, pastikan dari Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, mengikut Kristus. Nah, mengikut Kristus ini artinya setia dan taat, Bapak Ibu. Setia dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Jadi ketaatan manusia itu bisa kita lihat atau bisa kita pahami atau bisa kita lakukan karena kan Tuhan itu tidak terlihat. Amin. Bagaimana caranya kita taat sama Dia? Dengan hidup kita, dengan buah, dengan perbuatan kita, Bapak Ibu. Kalau taat kepada pemimpin yang terlihat itu mudah. Amin. Contoh seorang pemimpin sebuah gereja atau gembala, contoh jemaat atau pengerja dengan gembalanya, ya kan? Kita bisa lihat pengerja-pengerja ini taat apa tidak, setia apa tidak, kan itu bisa kelihatan karena pemimpinnya kelihatan. Nah, taat kepada Tuhan yang tidak terlihat, bagaimana caranya? Dengan perbuatan kita. Ketika kita taat kepada pemimpin, itu adalah salah satu tanda bahwa kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Pemimpin kita di dunia ini, jadi apa namanya ya? Tuhan yang tidak terlihat, ya. Bagaimana kita cara taat sama Dia? Bisa dilihat dari kita taat pada pemimpin kita. Ya, kalau ada kita tidak taat kepada pemimpin, ya kan, selalu melawan, ya terus membangkang,
atau tidak melakukan perintahnya, tidak melakukan arahannya, nasihatnya, atau tidak mendengar tegurannya, atau tidak melakukan perintahnya, ya mohon maaf, bisa dikatakan bahwa dia tidak taat sama Tuhan. Amin. Contoh seperti salib, Bapak Ibu, cross, ya, yang vertikal itu kita kepada Tuhan, yang horizontal kepada manusia. Jadi, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan dilihat dari hubungan kita dengan sesama, termasuk dengan pemimpin. Jadi Tuhan mau kita taat kepada perintahnya, Bapak Ibu. Taat pada firman-firmannya. Laksanakan segala firmannya. Manusia memang dianugerahi atau dikaruniai Tuhan berkat yang melimpah. Terkadang berkat melimpah ini membawa kita ke dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, Bapak Ibu. Contoh suami istri, ketika susah, suami istri ini unity. Biasanya begitu ya, suami istri ketika hidupnya susah itu unity. Tetapi ketika sudah sukses, punya uang yang banyak, salah satu dan biasanya umumnya laki-lakinya jatuh dalam ketidaksetiaan kepada istrinya. Kalau tidak setia sama istri, bisa dikategorikan nggak Bu dia tidak setia sama Tuhan? Bisa. Hubungan suami istri itu adalah hubungan tertinggi dalam hubungan antar manusia, Bapak Ibu. Amin. Ketika hubungan atau ikatan itu dilanggar, ya saya pribadi memastikan orang itu tidak taat kepada Tuhan. Karena hubungan suami istri itu adalah hakiki banget. Itu adalah hubungan yang tertinggi dan Tuhan sangat memberkati, sangat menjaga. Nah, di dalam hubungan suami istri di situ ada kesetiaan dan ketaatan. Bila salah satu ini dilanggar, maka dipastikan orang ini juga tidak taat kepada Tuhan. Mudah, Bapak Ibu. Sesama manusia menilai itu mudah. Amin. Nah, ketidaktaatan, ketidaksetiaan bisa dirubah, bisa di apa namanya ya? Ketidaksetiaan bisa dirubah dengan pertobatan. Bapak Ibu. Ketika itu kita melakukan ketidaktaatan, ketidaksetiaan, cepat-cepatlah bertobat. Amin. Tuhan kita Maha Pengampun. Dan saya harap juga kita juga harus saling mengampuni. Berat Bu, suami saya selingkuh, begini, susah Bu. Memang, itu proses. Seperti yang tadi pertama saya bilang menyangkal diri, itu proses Bapak Ibu. Jadi menyangkal diri kita tidak bicara tentang kita lagi. Tapi kita bicara tentang Tuhan. Dia udah selingkuh Bu, saya mohon maaf, saya udah jijik, saya udah gini. Iya. Tapi Tuhan bilang ampuni. Amin. Ampuni. Ketika seorang hamba Tuhan tidak taat kepada gembalanya, tidak setia, Tuhan bilang ampuni. Berat sekali ini orang mengkhianati saya, berat sekali. Tapi Tuhan bilang ampuni. Karena ini bukan bicara tentang kamu, kata Tuhan begitu. Ini bicara tentang saya, kata Tuhan. Amin. Ya, jadi seperti yang tadi yang syarat pertama tadi menyangkal diri. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu. Jadi siapapun yang akan menyakitimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalahmu, semua, ketika engkau menempatkan Tuhan adalah pusat dalam hidupmu, maka memaafkan itu mudah, Bapak Ibu. Mudah. Hidup mati saya untuk Tuhan. Jadi siapapun yang menyakiti saya udah gak peduli. Itu kedewasaan iman.
Untuk menuju tahap itu memang perlu proses. Seperti yang saya bilang tadi, prosesnya itu ndak ringan dan ndak sedikit, itu terus supaya kita naik level, naik sehingga kita mencapai satu titik. Apapun masalah, apapun serangan, apapun badai, Tuhan, aku milikmu. Hanya itu Bapak Bu yang akan terucap dalam mulut kita. Tidak ada rasa sakit lagi yang kita rasakan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa. Ketika kita mencapai titik itu, kita sudah tidak merasakan sakit Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia tidak merasakan sakit. Secara fisik mungkin orang bilang itu sakit. Tetapi karena dia hidupku untuk Bapakku, sakit itu nggak terasa Bapak Ibu. Amin. Kesusahan hidup kita, kemiskinan apapun itu tidak akan kita rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan atau hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu akan merasakan kedamaian, ketenangan. Walaupun di sekitar kita banyak masalah, walaupun hidup kita tidak baik-baik saja seperti sekarang ya. Kondisi bangsa ini tidak baik-baik saja, tetapi bersama Tuhan Bapak Ibu kita baik-baik saja. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dengan sepenuhnya. Amin. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dengan waktu yang singkat Tuhan, kami belajar tentang murid Tuhan. Kami belajar tentang hamba-hamba Tuhan. Kami belajar tentang menjadi anak-anaknya Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Beri kami kemampuan Tuhan untuk menyangkal diri kami, untuk memikul salib kami, dan untuk setia dan taat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkat yang melimpah untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan juga yang ada di live saat ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus, khususnya Pak Odi Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Berikan jalan Tuhan, tolong dia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah buat Pak Odi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dan sukacita turun atas hidupmu dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis yang indah dari Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, pujikan nama Tuhan. Kita semua diberkati dengan firman-Nya. Yang merasa diberkati boleh ketik amin. Dan terima kasih bagi saudara dan Bapak Ibu yang masih setia menyaksikan program kami di Live DMK. Dan biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Dan kita akan kembali minggu depan setiap hari Rabu dan Kamis di jam yang sama, jam 8. Tuhan Yesus memberkati.